Tapi kalau nah, kalau kita lihat ini budget ini untuk APBN ya, ini kan lagi panas sih, lagi hit lah itu kan pemindahan mana ibu kota kan dari DKI ke Nusantara, Nusantara gitu ya. Nah, apakah dengan postur APBN yang sekarang ini, bukan postur APBN 2019 itu bisa nggak untuk mendanai? Bisa Pak, tapi berapa persen? Berapa tahun? Nah, kayak gitu ya. Apakah cukup? Apakah dampaknya ke ibu kota yang lama kan gitu kan? Ini kan ada ibu baru, ibu kota. Nanti ceritanya kayak layangan putus. Bukannya ada apa provinsi apa ya? Ya ibu kota baru lah kan. Ibu kota baru ini ibu kota lama gitu ya. Nah, ini ya. Ini bisa dilihat nih postur anggarannya ya. Jadi intinya gini ya. Background-nya ini langsung aja. Jadi kalau ada background kayak gini, kita bisa melihat di sini sudah ada di PPT-nya ya. Nanti biar sekalian kita jelasin. Nah ini ya, tujuannya apa? Tujuannya ngapain sih gitu ya? Ini ada beberapa undang-undang yang dipakai gitu ya. Ini undang-undang yang berkaitan dengan keuangan negara gitu ya, keuangan negara. Kemudian undang-undang ini Bapak kasih tanda bintang. Karena ini sebenarnya undang-undang barunya udah disahkan. Cuma nomornya belum ada. Belum ada di Google. Bapak cari-cari di Google belum ada. Tapi ini sudah disahkan. Mirip undang-undang IKN itu sudah disahkan. Ibu kota kita sekarang udah bukan DKI gitu ya, misalnya Nusantara gitu ya misalnya. Cuma kapan gitu ya. Nomornya berapa belum tahu nih Bapak. Jadi nomornya belum bisa dipelajari gitu ya. Kemudian ini undang-undang tentang Pemda gitu ya. Lalu ada kebijakan fiskal ekspansif yang bertujuan meningkatkan output perekonomian gitu ya. Dan ada yang bersifat kontraktif yang bertujuan mengurangi output perekonomian. Nah ini sebagai dasar hukum gitu ya. Nah ini ada beberapa kenapa kok tujuan kita melakukan analisis terhadap FS, government FS gitu ya. Akuntabilitas, nah ini. Jadi ada kata-kata akuntabel. Bilang akuntabel ini kepada masyarakat, akuntabilitas kepada masyarakat bahwa government gitu ya. Dia telah melaksanakan budget ini ya, anggaran sesuai gitu ya, regulasi tetap gitu ya. Jadi benar nggak sih misal akuntabilitasnya kita itu sudah menyelenggarakan sebenarnya jaminan kesehatan itu ya 10% APBD gitu ya. Kok hilang tulisannya ya. Ini 10% APBD udah gitu ya untuk kesehatan. Nah, ini dilihat nih akuntabilitas pada masyarakat benar nggak gitu ya. Kemudian juga sebagai bentuk manajemen gitu ya. Mengukur, menganalisa, mengevaluasi kinerja dari pemerintah daerah gitu ya. Dalam implementasi ya, ini ya. Perkembangan program ya. Jadi kita bisa melihat ada program, ada kegiatan di mana ukurannya. Kita analisis sudah mencapai hasil nggak? Efektif, efisien ekonominya gitu. Sebagai alat ukur sebenarnya gitu. Kalau ini tercapai, kita tambahin atau udah selesai nih gitu ya. Kita alokasikan yang lain gitu ya. Kemudian transparansi ya. Sebenarnya transparansi itu mudah. Laporan keuangan ada di web kita, transparan. Bisa diakses, mudah diakses. Understanding the financial condition of the government. Jadi nggak ditutupi. Jadi kondisi keuangan itu nggak bisa ditutupi, gitu ya. Identifying the composition, ya, structure of the local government financial statement, so that sehingga dapat ya dipahami kondisinya, ya, bagaimana laporan keuangan saat ini, gitu ya. Jadi kalau bilang contohnya kayak kemarin ya, ada kontrak di tahun 2020 di suatu Pemda di Riau itu nggak dibayar-bayar sampai 2021 akhir itu.
barang ditarik, barangnya baru ditarik gitu ya, baru baru dibayar. Bagaimana anggaran yang udah lama? Nah, itu harusnya transparan. Benar nggak ada anggarannya gitu ya? Karena seperti kita ketahui kan kita baru bisa mengimplementasikan ya mengimplemented budget, regulasinya apa kalau tersedia anggarannya kan itu. Jadi istilahnya kalau di APBD itu kan batasan tertinggi ya, pagu tertinggi ya. Nah, kalau ini pagu tertinggi kalau terlampaui pendapatan nggak masalah belanja kan. Nah, itu menyimpang dari regulasi. Intergenerational equity, ya, analyzing the government ability to fulfill obligasi. Jadi menganalisis kemampuan suatu pemerintahan dalam memenuhi kewajiban, gitu ya. Dan carry out operation activity, gitu ya. Jadi membawa, gitu ya, dalam kegiatan operasionalnya, nggak cuma sebagai intergenerational equity. Nah ini juga nanti kalau misalnya dari DKI ke Nusantara, intergenerational equity-nya gimana? Apakah pemerintah sanggup memenuhi kewajiban? Gitu ya. Kewajiban nggak cuma bangun-bangun doang, memelihara juga gitu ya. Performa evaluasi ya, evaluasi kinerja. Diukur nih progresnya ya. Dan kinerjanya gitu ya dari pemerintah daerah dalam membuat gitu ya proyeksi keuangan masa depan. Nah, ini biasanya kalau waktu kepala daerah baru itu diproyeksi ini pendapatan sekian Pak pajak daerah gitu ya. Karena kan kebanyakan Pemda itu dibiayai dari TKDD dan pajak ya, pajak daerah. Ini yang paling besar ya. Kan PAD kan ada PAD. Cuma komposisi PAD paling besar ini pajak daerah. Jadi kita bisa proyeksikan nih. Nanti dari proyeksi ini, nah kita bisa melihat nih, kita bisa ngapain aja kan gitu ya. Identify the local government ability to collect fund local tax pajak daerah gitu ya. Ini pajak daerah beda dengan pajak pusat ya, yang PPH PPN gitu ya. Meskipun kalau ada dampak juga ketika PPH-nya naik gitu ya, bagi hasil di daerah itu untuk khusus dari PPH juga naik. Itu pula PPT ada bagian dari pusat gitu ya. Kemudian ada performa evaluasi untuk mengukur ini, untuk mengidentifikasi hubungan ya antara akun dalam FS ya, financial statement, laporan keuangan dan atau laporan yang lain gitu ya, yang akan digunakan untuk memprediksi meringkatkan istilahnya nanti kalau kita prioritas gitu ya bisa dilakukan. Nah, ini tujuan kenapa kok kita dilakukan bisnis. Ada nggak di sini sebagai warga masyarakat ya yang baik dan sudah mengenal ya pelajaran akuntansi ini ya dari tingkat 1 sampai sekarang tingkat 3. Ada nggak yang memberikan atensi kepada daerah? Ya, entah itu bentuknya status gitu. Di daerahku itu pendapatannya sekian loh. Wajar kalau sekarang itu jalannya lebih mulus gitu. Mas sekolahnya jadi bagus gitu. Ada nggak? Ada nggak? Kalau ada dikasih ini dong, apa jempol gitu, ada nggak? Kasih sign, gitu ya. Berikan atensi, ada nggak? Nah kalau dari sekian ini Bapak lihat nih, ini dari Sada Aziz, Satria, Carlo, sampai siapa nih, Kevin, ya ada yang ngasih jempol ini, berarti menunjukkan bahwa potret masyarakat yang berpendidikan aja itu nggak merasa memiliki daerahnya. Gitu. Jadi istilahnya kalau daerahnya itu kondisinya begitu-begitu aja, terus kepala daerahnya dimanfaatkan ya oleh oknum-oknum gitu. Itu ya wajar-wajar aja orang istilahnya ya terserah mau dipakai buat apa gitu ya. Gak ada yang komentar gitu ya.
Padahal duit yang digelontorkan itu triliunan ya per daerah, gitu ya, per daerah. Itu belum yang di tingkat kabupaten kota, apalagi yang di daerah di desa gitu ya. Desa aku dapat berapa sih? Terus jadi apa? Gimana bisa melakukan analisis? Gitu ya. Nah ini nih, ini menunjukkan bahwa eh, dengan jarang langka lah ya untuk ini. Nah keuntungannya apa sih bagi pemerintah daerah gitu ya? Kalau kita lakukan analisis gitu ya. Di daerah itu bisa menilai tadi kemandiriannya. Ini kali ini dependensi kan ketergantungan keuangan. Dari pemerintah daerah, ini pendanaan pemerintah daerah dalam ini apa? Regional autonomy, menjalankan otonomi daerah. Mengukur tingkat efektivitas dan efisiensi dari pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan daerah ya. Kemudian mengukur dan menganalisis local budget ya, spending. Jadi apakah pengeluaran ya, anggaran pemerintah daerah gitu, bersumber dari penerimaan daerahnya. Ini PAD-nya ya, gitu ya. Karena kan gini, banyak PAD, gitu ya. Banyak PAD punya kontribusi terhadap apa? Lebih senang banyak PAD atau banyak DAU? DAU ini kebanyakan buat belanja pegawai. Meskipun ini sifatnya block grant ya, block grant. Tapi kalau PAD, semakin banyak PAD, otomatis block grant-nya banyak. Misalnya block grant itu apa? Penerimaan yang digunakan buat beli apa aja. Jadi kalau dari sini PAD itu terserah daerah. Mau digunakan buat apa namanya, bikin konten, bikin apa, bisa gitu ya. PAD-nya besar terserah, mau bikin nambahin belajar pegawai juga bisa. Ya, terserah. Hanya mengukur spending dibandingkan dengan local revenue itu penting. Mengukur dan menganalisa kontribusi tiap sumber pendapatan terhadap local revenue juga penting. Mana sih yang paling besar? Pajak daerah atau retribusinya gitu ya? Atau misal BUMDes, apa? BUMD itu BUMD. Kemudian kita bisa melihat growth-nya dari penerimaan dan expense. Jadi, nah, baiknya di pemerintah daerah itu, ya, memang beda sih dengan pemerintah pusat itu ya. Ini kalau ada pinjaman, ada obligasi, gitu, obligasi kewajiban, itu umurnya tidak boleh melebihi ya, berarti harus kurang dari jabatan kepala daerah, gitu ya. Berarti jabatan kepala daerah berapa? 5 kali 2? Enggak, ya 5 tahun ini. Kalau misal apa namanya, misal pemerintah pusat kan nggak ada nih, utang melebihi umur jabatannya Pak Jokowi yang sekarang kurang berapa tahun buat ibu kota baru, masalah gitu ya. Mau utangnya besar kayak gitu ya. Gitu ya. Makanya ada yang bilang, wah ini saatnya bangun karena ibu kota baru pakai pen. Pen ini nanti kan dibiayai dari defisit. Ya. Karena defisit ini memang defisit tahun terakhir bisa lebih dari 3% gitu ya. Ya kalau sekarang 30% boleh dong. Ya boleh-boleh aja gitu. Ada undang-undangnya boleh gitu ya. Buat bayarin ini. Nah ini pattern-nya ya di daerah gitu. Jadi dia punya rule of law-nya itu, aturan mainnya itu, rule of game-nya itu nggak boleh melebihi umur itu. Kalau misalnya ada utang gitu ya, budget. Nah, itu. Oke, lanjut nih. Masih banyak nih slide-nya. Kalau mau tanya silakan ya di sela aja ya. Karena mungkin hari ini kita lebih banyak
Bapak lebih banyak yang jelasin, baru minggu depan pertemuan berikutnya kalian yang banyak memaparkan, gitu ya. Oke, berarti nyampe mana ya? Ini kelihatan jelas kan? Nggak kecil kan? Nggak perlu Bapak gedein kan? Jelas kan? Mau di? Jelas, Pak. Jelas ya, oke. Terus apa sih benefitnya bagi pemerintah pusat itu ya? Bisa mengevaluasi perpajakan dan non perpajakan ya, kebijakan pengumpulan pajak, mengevaluasi government spending policy dan program, gitu ya. Apakah belanjanya tepat sasaran enggak? Kan modelnya pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu kan semuanya bagaikan roda berputar gini ya, berputar. Jadi pemerintah pusat tuh ngasih bantuan, ya ada bantuan yang sifatnya mengatasi horizontal imbalance ataupun vertical imbalance, gitu ya, tidak simpangan horizontal ataupun tidak seimbangan vertikal, gitu ya. Kemudian evaluasi in the budget financing in the budget. Nah, ini mengevaluasi pembiayaan anggaran ya. Ini dari pinjaman, obligasi atau investasi, gitu ya. Penting bagi government. Nah, ini contoh postur anggaran ya 2019. Kita lihat dua tahun lalu lah ya, 2 tahun lalu itu belanja negara kita 2.400, pendapatan negara 2.100 ini ya. Penerimaan perpajakannya 1.700. Kemarin kita sukses nih melebihi target karena targetnya cuma berapa? 1.200. 1.200 ini sama dengan tahun kapan itu ya? Udah ini. 1.700 gitu ya. Wajar lah kalau 1.200 bisa. KPNBP dan hibah gitu ya. Nah, ini postur tahun 2019. Defisit anggarannya 290 triliun. Kemudian keseimbangan primernya 20,1. Masih ingat nggak apa itu keseimbangan primer? Masih ingat nggak? Ya. Ada yang ingat? Selisih pendapatan dikurangi belanja bukan, Pak? Iya. Cuma kurang tepat gitu ya. Jadi selisih pendapatan dikurangi belanja tanpa belanja bunga gitu ya. Jadi kita bisa lihat tuh ya. Jadi berapa sih keseimbangan primer kita gitu ya. Ini lumayan besar ya. Keseimbangan primer kita ya. Defisit kita 290, ini sudah termasuk belanja bunga gitu ya. Terus keseimbangan primer 20,1. Berarti maksudnya ini apa? Buat bayar bunga itu dibiayai dari utang baru gitu ya, dari utang baru. Kan gitu ya. Masih ingat ya? Ayo. Masa udah lupa? Keseimbangan primer. Ya untuk untuk membiayai untuk bayar bunga doang baru bisa dengan bayar utang, dengan utang baru, menerbitkan utang baru gitu ya. Kemudian ini sorry ya, ngezoom. Oke, oops. Oh, ini 2022, ini posturnya tadi ya. Ini 2017, ini untuk ini ya. Ini contoh DKI ya, ini contoh DKI. 2017, dia itu nilainya berapa nih? Nilainya 70,19 triliun gitu ya.
kan rame nih ya. Kenapa sih orang ingin apa banyak partai ingin jadi kepala daerah di DKI. Duitnya aja segini, Pak. 70,19. Tahun 2020 berapa ya? Tahun 2020 itu APBD DKI itu kalau kita lihat APBD DKI 2020 ya. Berapa sih? Kita lihat besaran APBD DKI dari tahun ke tahun. Wah, daerah yang menarik nih. Nah, ini nih. Kita lihat di sini aja lah ya. Nah, 2018 77, 2019 89, 2020 karena kena COVID jadi 87 ya. Terus turun lagi 2021 84 ya 84. 2022 turun lagi jadi 82 gitu ya, turun lagi. Selalu turun ya, selalu turun. Menarik nih. Ini apa ya? Tadi ya. Share screen. Oke, silakan. Nah, ini. Besar ya, dari DKI sekarang sudah 84. Kalau kemarin yang lagi ramai apa ingat ya? Kemarin yang lagi ramai. Berapa sih Pak tunjangannya Pak Gubernur itu ya? Ini ke 84 triliun. 84 T gitu ya. Berapa sih Pak gitu ya? Nah, ini tunjangannya itu aturannya itu 0,15%. 0,15% dari pendapatan asli daerah. Bisa dianggarkan. Lumayan ya. Kalau di sini aja lah pendapatan asli daerahnya berapa? 41 ya. 41,48. Kalau 41,48 itu berapa ya? 41,8 ya. Ini dikali 0,15%. Kali 10-nya 1000, 23, 23. Oke. Yes. Ini 41,8. Nah, itu ya. Nilainya lumayan ya, sekitar berapa? Banyak lah ya nolnya ya. Jadi sekitar 6,2 ya, 6,2 M gitu ya. 6,2 M. Jadi kalau 2017 saja tunjangannya Pak Gubernur itu sekitar 6,2 M. Gitu ya. 6,2 M. Kalau sekarang ya lebih besar ya, harusnya udah 8 sekian M. Gitu ya. Wajar kalau Pak Gub sering bantu-bantu ya. Ini kan udah belanja paling besar ini. Ini kalau APBD-nya Pulau Jawa dikumpulin belum nyampe ke sini. APBD-nya Pulau Jawa dikumpulin provinsi di Pulau Jawa dikumpulin belum sampai segini. Provinsi gitu ya. Jadi wajar kalau sering bantu-bantu Pak Anies itu ya. Begitu besar. Terus kita balik lagi ke postur APBN 2020.
kok selalu belanjanya dulu sih Pak, pendapatannya dikit. Memang kalau kita kan ya dalam konsep anggaran itu yang dialokasikan pertamanya adalah belanjanya ya. Kita tuh anggaran belanjanya dulu, baru merencanakan pendapatannya berapa. Biaya dan pendapatan berapa. Selalu begitu. Nah ini 2022 nih. Nah, ini 2022. Nah 2022 tuh perpajakan tuh 1.500, jadi 1.800 itu dari penerimaan yang naik daripada 2021. Belanjanya juga naik 2.700. Ini 1.900 belanja pemerintah pusat. Ini berarti belanja pemerintah pusat besar. Defisit anggarannya naik 868. Nah ini 868 nih ya besar lah itu ya. Bayarin ini 800-nya biaya ini kalau sekitar berapa ya? Ya belum nyampe 50% sih, cuma 30%-an gitu ya. Oh, besar juga. Kalau dari mana? Dari pembiayaan utang gitu ya. 973, tapi menerbitkan utang baru sekian gitu ya. Lalu ada pembiayaan investasi. Nah ini Bapak nggak tahu nih pembiayaan investasinya, Bapak belum lihat ya. Maksudnya ini dengan cara apa nih? Apakah jual saham gitu ya, jual saham atau apa? Ya setelah belum tahu nih. Nah ini tadi DKI ya, DKI itu tahun 2020 surplus gitu ya, surplus. Ya kalau surplus ya mau pembiayaan apa aja bisa gitu ya. Kemudian ini tadi DKI ya, semakin besar PAD. Jadi DKI itu ketergantungannya dengan pemerintah pusat kalau kita grafikan ya dia sedikit gitu ya. Nah PAD-nya aja 57 triliun. Karena perimbangannya 21 triliun. Ini DKI tidak dikasih DAU gitu ya. Tidak ada DAU. Cuma DBH-nya aja yang gede. DBH apa? DBH pajak. Lain dia nggak dapat DAU, dana desa gitu nggak dapat. Wajar ini ya. Jadi dari PPH-nya jadi besar. Kemudian ini belanjanya, kalau dulu ya sebelum tahun 2021 itu belanja di daerah itu dibagi jadi belanja langsung dan belanja tidak langsung, gitu ya. Ada yang tahu bedanya nggak? Apa belanja langsung dan belanja langsung? Masih ingat ya? Ayo, ini Bapak pengen dengar suaranya siapa ya? Yang paling renyah ini ya. Sekarang nih yang nggak ada sumbang-sumbangnya katanya, saya nggak tahu juga nih suaranya siapa nih ya. Nomor absen yang belum nongol ini Nelly lah ya, Nelly dekat sama nomor tinggal. Ayo. Nelly ada nggak Nelly? Nelly? Izin Pak, Nelly tadi katanya lagi di RS. Di mana? Lagi di rumah sakit. Oh, lagi di rumah sakit. Sakit atau apa gimana? Sepertinya menemani ayahnya. Oh, menemani ayahnya, oke. Kemudian Christina Happy. Ada Christina Happy? Christina Happy? Happy di rumahnya lagi mati listrik Pak katanya. Oh gitu. Saya kira lagi happy. Iya. Mati listrik ini tinggal satu lagi. Rufai ya, Rufai ada nggak Rufai? Rufai? Apa ini? Satu rumah sakit, satu mati listrik nih. Rufai apa nih? Ada nggak Rufai? Nggak ada juga. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Nggak ada.
Noviana Masito, ada nggak Noviana Masito? Noviana Masito? Wah, sama ini. Ini benar-benar temannya Luna nggak ada yang 4 ini keberadaannya dipertanyakan ini ya. Oke. Ini sebentar. Ya selain itulah ya, selain yang 4 orang yang hadir di sini nih, kira-kira asing nggak antara belanja langsung BL ya dan BTL lah. BL ini bukan apa tuh yang izin gitu ya, bukan ya. Masih ingat nggak bedanya belanja langsung dan belanja nggak langsung? Ini kan calon pegawai Pemda semua ya. Ya kan, benar kan? Halo, Ya, boleh silakan. maaf Pak, tadi baru ke toilet sebentar. Ini siapa nih? Yang ngomong siapa nih? Novi Pak. Oh, Novi, oke. Ya. Tadi gimana ya Pak? Tadi nanya Novi sih. Mana Novi nggak kelihatan nih? Coba, Bapak tuh kelihatan ininya aja, apa? Ininya doang. Topinya doang. Orang nggak kelihatan. Ini kelihatan alisnya doang. Tadi maaf. Iya. Apa bedanya belanja langsung dan belanja nggak langsung, Novi? Oh, kalau nggak salah ya Pak, kalau belanja langsung itu berkaitan langsung dengan program-programnya pemerintah gitu Pak. Kalau tidak langsung, jadi tidak berkaitan langsung dengan programnya gitu Pak. Contoh. Biar mudah dicerna ini ya oleh Priyaka. Ya. Nah, contohnya apa? Kalau contohnya yang belanja tidak langsung itu kayak belanja bansos. Iya ya Pak. Kalau belanja langsung itu kayak belanja barang atau modal yang digunakan kayak untuk mendukung program-programnya gitu Pak. Ya bisa sih. Tapi belanja bansos sih harusnya sih belanja langsung ya. Belanja langsung. Dia langsung ke program, jadi langsung kegiatannya apa sih? Memberikan bantuan masyarakat. Jadi kalau tanpa bantuan itu yang nggak ada kinerjanya, tapi belanja nggak langsung itu nggak ada program itu tetap disalurkan. Ya contohnya belanja pegawai gaji gitu ya, gaji PNS gitu ya. Mau ada program apa namanya nyuntik vaksin, nggak ada suntik vaksin kan dokter kan dibayar ya. Tapi kalau ada program suntik vaksin, dokternya selain dapat bayaran itu dia juga dapat misal biaya biaya suntik per orang misal gitu. Nah, kayak gitu ya. Nah, kalau sekarang kan sudah nggak ada tuh, di aturan yang baru kan udah nggak dibagi lagi apa namanya antara belanja langsung dan belanja nggak langsung ya. Sekarang udah langsung ada belanja operasional, belanja modal, belanja tidak terduga ya, sama belanja transfer ya, belanja transfer atau belanja bagi hasil, belanja transfer ke daerah, transfer ke pemerintahan yang lebih rendah gitu ya. Dibagi jadi 4 gitu ya. Dan bisa ini nanti belanja operasional BO gitu ya, sama satunya yang ini belanja non operasional ya, itu yang belanja operasional. Ya. Kemudian, nah ini realisasi APBN ya. Ini coba kita langsung aja ke ini ya. Nah ini alasan. Kenapa sih? Ya?
di dunia ini kita harus membuat ini pabrik ya, hutang masyarakat. Kenapa sih pemerintah itu nggak ngebus aja itu ya, nggak langsung ngebus aja nih penerimaan perpajakan. Nah ini kira-kira jawaban ini coba jawab. Bapak ingin dengar jawaban dari karena ada 5 jawaban. Izin, Pak. Selain. Nah, Betulan. salah satu alasan pemerintah berhutang tuh karena kemungkinan si yang keadaannya itu dibutuhkan untuk saat ini gitu. Kalau misalnya nunggu uangnya nabung, ditabung dulu di masa depan, nah nanti kita bakal ketinggalan sama negara lain gitu. Misalnya kayak pembangunan gitu. Pembangunan tuh kalau misalnya nggak dari hutang, nunggu nabung dulu, ntar ketinggalan negara lain udah bisa ngebangun, kita belum gitu. Kalau misalnya hutang, jadi kita bisa ngebangun sekarang, jadi bisa bersaing dengan negara lain gitu. Oke, menarik ya. Selain Fadlan, ada yang mau kasih pendapat lain nggak? Ini mirip, kalau nggak kita sekarang pindah ibu kota, kapan lagi, Pak? Nunggu nanti Jakarta tenggelam, nunggu nanti gempa 80, katanya 9, sekian Richter. Wah, ngeri-ngeri juga ini kan. Potensi itu ada. Di Kalimantan kan nggak ada, Pak. Katanya sih nggak ada gitu ya. Katanya banjir, asap, kalau lagi tanah gitu ya. Kayak gitu. Tadi dijawab oleh Fadlan ya. Kenapa kita nggak ngebus ini ya? Nggak dapat ngebus take revenue. Udahlah, kita pajakin aja lebih gitu ya. Ngapain sih pakai tax amnesty gitu ya. Udah, pokoknya pajakin lah, kita lagi butuh pajakin gitu ya. Gas ya pajak ya. Pokoknya liberasi pajak misalkan, sekolah dipajak, apa kemarin daging dipajak, tol juga bayar tol, belum pajak gitu ya. Pokoknya di bawah pajak lah gitu ya. Ya, kira-kira kenapa kita nggak boost take revenue? Ini tadi Fadlan coba suara yang lain ya, dan nggak ngantuk. Satu ya, Chris Francisca. Kenapa Chris? Izin mencoba menjawab Pak, tadi kan Iya. Pertanyaannya kenapa nggak ngebus di pendapatan pajak? Kalau dilihat dari kurva Laffer yang ada di ekonomi itu semakin kan bentuknya yang N kayak huruf N itu. Jadi kalau semakin tinggi rate pajaknya itu bakal ada di satu titik bakal turun lagi itunya Pak, kepatuhan masyarakat gitu Pak. Jadi harus ada batas tertentu untuk menetapkan rate-nya, jangan ketinggian banget, jangan kerendahan banget. Jadi jangan terlalu berpatok kepada pendapatan pajak dari masyarakat itu sendiri. Mungkin gitu, Pak. Benar. Masih ingat kurva Laffer. Itu benar. Ya, salah. Jadi memang banyak pajak itu bukan berarti penerimaannya semakin naik ya. Malah penerimaan yang lain nanti berturun, akhirnya dia turun juga penerimaan itu ya. Jadi hanya sesaat jadinya kan gitu ya, benar. Belum nanti dihubungkan dengan kepatuhan yang compliant suatu wajib pajak terhadap. Kita nggak bisa juga nih tiba-tiba, apalagi untuk tingkatan pemerintah pusat ya. Ini nanti investasi lari. We can push tax revenue. Lari ke Kamboja, lari ke Vietnam, lari gitu ya. Ini lari. Ya gak semudah itu gitu ya. Makanya kita sebenarnya kan semua potensi pajak itu bisa kita pajakin ya. Contoh yang paling lagi ingat ini misal foto selfie-nya ketelan itu ya, NFT itu ya. Bisa dipajakin itu ya.
Karena setiap tambahan ekonomis. Cuma masalahnya pajaknya ini sederhana nggak? Bisa nggak ini dipajakin? Bisa kalau mau kan itu. Cuma karena bentuknya Bitcoin ya, Pak, ini kripto ya, cryptocurrency kayaknya kan gitu kan. Nah, kita belum tahu berapa, karena kan terlalu nilai fluktuasinya. Baru bisa dipajakin kalau sudah dirupiahkan gitu ya. Jatuhnya ada nggak sih Pak? Ya ini kan sebenarnya kalau penghasilan dia masuk ya, masuk ke tabungan ya. Tabungan di sini ada pajak ya, pajak atas tabungan atas bunganya sebenarnya, tapi pajak atas penghasilannya belum. Bisa Pak, bisa. Ya, dia kan harusnya lapor ya, lapor self. Kalau lapor, kalau nggak lapor gimana? Ya tugas inilah, tugas apa namanya, fiskus ya, untuk ini ada duit masuk nih. Dia harusnya masuk ya, harusnya bayar. Kalau nggak bayar gimana Pak? Susah juga nih kalau nggak bayar gitu ya. Apalagi dia masih kuliah gitu kan, belum punya PWP gitu kan. Susah juga nih. Kan yang cuan-cuan itu kan rata-rata ya belum punya PWP. Tapi kalau belum nggak punya PWP nggak bisa di market ya. Dia cuma kalau NFT ya pakai lain PWP bisa. Karena kalau mau transaksi di market kecuali ini ya kripto, bapak bukan ini sih, bukan pemain kripto sih ya. Jadi nggak tahu apakah masukin PWP enggak, karena kan marketnya bukan apa namanya, penjualnya kan kita pakai di Malaysia, nggak pakai di bank lokal. Kalau di bank lokal mungkin apa di kayak toko kripto mungkin pakai ya. Kenapa nggak dengan mudah nih? Udah kita kurangin aja belanjanya gitu ya. Nggak bisa juga kita kurangin belanja. Misalnya kita nggak mau utang, bisa. Dengan cara apa? Tadi ngurangin belanjanya. Kalau kita ngurangin belanja berarti siap-siap resesi, pertumbuhan ekonomi kita turun. Pertumbuhan ekonomi turun, semua harga turun, harga naik, ya kan? Terus ya susah untuk mengobati lagi nih, mengurangi. Nggak mau. Mengapa kita harus memiliki defisit budget? Kalau katanya Deddy Corbuzier karena kita negara berkembang. Nah, kita tadi jawabannya kayak Fadilan, mengajar ketertinggalan. Kata Bu Sri bilang, negara maju juga defisit budget. Gitu. Itu utang juga itu ya. Apakah dia mengajar ketertinggalan? Enggak. Negara maju juga punya utang. Dan utangnya hampir sama dengan PDRB-nya. Kita katanya kan selalu dibanggakan, kita itu belum nggak sampai berapa persen PDRB lah. Iya sih, fine. 14.000, ya PDRB 14.000 nih ya. Ini lebih ya 16.000. Cuma utangnya berapa tadi? 800 ya, 800 T. 14.000 dikit lah, ada setiap tahun PDRB 14.000 gitu ya. Ini 800 T. Bisa lah mampu kan. Iya sih. Cuma masalahnya tax ratio kita cuma 1.000 berapa? Dari 1.400 mau 1.500. 1.500 ya nggak? Cuma 10% lebih dikit. Ya kan? 10%-an ya tax ratio-nya. Ya gimana kita mau bayar ini? Nanti 1.500 buat bayar utang doang. Utangnya pokoknya di tahun ini, belum tahun kemarin kan. Jangan lagi gitu ya. Belum bunganya ini, belum bunganya kan itu. Belum bunganya itu. Kenapa kita nggak membiayai defisit ya? Kenapa kita harus membiayai defisit dengan mengeluarkan utang? Ini sebenarnya super kepercayaan kreditor pada kita ya. Ketika kita makin naik, semakin bagus. Gitu ya. Kan kita juga mengeluarkan utang cuma 4%-an ya, 4%. Coba negara lain, misal dibandingkan sama Sri Lanka, Bangladesh, Nigeria, yang lagi kena katanya pinjaman Cina ya, trap, ya, Cina trap. Ini pasti di atas 4% nih. Nah, kita masih bisa balikin, masih bagus 4%. Wajar safe nih ya. Nah, kira-kira itu ya. Jadi kalau sebagai yang melek ekonomi, itu bisa nggak sih
Misal suatu saat ada pemimpin, soal calon pemimpin, wah saya itu tidak akan membiayai dengan utang, gitu ya. Itu sangat sangat nggak mungkin. Menurut Bapak sangat nggak mungkin. Kenapa? Kenapa Pak nggak mungkin? Nah, dalam belanja itu ada namanya belanja wajib dan mengikat. Yang mengikat ini sifatnya mandatori. Nah, ini. Yang mengikat ini sifatnya mandatori. Mandatori ini, misal, ya, ini yang diamanatkan undang-undang 26%, ya. Ya, siap kolektor. Kolektor kepala ya. Nah, 26% ini DAU ya. DAU. Jadi 26% PDN ini untuk DAU. Kemudian, ya kan, 20% PDN ya. Untuk apa? Fungsi pendidikan ya. Lalu apalagi 5% untuk kesehatan. 10% untuk dana desa, ya kan? Lalu apalagi yang mandatori 26, 20, 5%, 10%, kemudian otsus ya, otsus 2%, 2% buat otsus. Terus ini ada ya mungkin X% lah ya untuk DIY. Ini ada juga permintaan. Terus apa lagi ya? 26%, 25%. Nah ini belum juga X% nih. Untuk apa? Bayar gaji PNS. Gaji pegawai nih. Gaji pegawai lah. Gaji pegawai. Gak cuma PNS doang, yang non PNS juga termasuk kan. Pegawai mana tuh? BI OJK ini masih masuk di sini nih. Ya. Masih ada bantuan-bantuannya gitu ya. Ini susah. Nah, belum juga apa? Bagi hasil ya. X% ya. Bagi hasil penerimaan kan harus dimakan sendiri. 30% misal untuk bagi hasil apa. Ini aja udah kelihatan ya, kelihatan mata nih. Jumlahnya berapa gitu ya. Ini aja udah berapa ini? Ini udah di atas 50% sendiri ya. 26, 20, 5, 10, 2 ini udah di atas 50% sendiri gitu ya. Gimana kita mau belanja modal apa? Bikin apa? Misal tol laut ya, menghubungkan jalan. Kita mau kereta cepat. Kalau nggak dari utang. Ini pendapatan berapa ini? Ini sifatnya wajib ya. Gimana kita mau istilahnya mau belanja foya-foya gitu ya, mau belanja foya-foya. Ini saya mau ini deh ngadain F1 gitu kan. F1. Ya, gitu. F1 tiap bulan nggak bisa. Mau GP tiap bulan tuh berapa lagi tuh biayanya? Siapa yang bayarin? Itu udah besar. Kita mau ini. Makanya kalau bilang ada calon presiden yang bilang tanpa utang. Ini sebagai yang melek APBN dan mandatori itu sangat nggak mungkin. Bisa Pak, bisa, tapi kan banyak yang dikorbankan. Mau gajinya diturunin ya. Ini paling mau ini harusnya dihilangkan, direvisi undang-undang. Tapi apa mau dewan? Apa mau dewan? Kalau sekarang sih harusnya bisa. Antara eksekutif dan legislatif kan ya CS-an lah ya. Ya bisa harusnya. Cuma ya jadinya nggak populis gitu ya. Jadi kalau ada yang ini nanti nggak bakal utang tuh susah. Lihat kondisi. Ada yang sifatnya mandatori, ada yang makanya bilang berarti harus dong Pak utang Pak. Ya untungnya itu masih dibatasi dengan defisit yang 3% tadi kan. 3%.
Kalau nggak ada batasan itu ya bisa-bisa kita utang terus akumulasinya gede. Terus gimana dong, Pak? Ya seperti negara-negara yang sudah terlilit utangnya kan kayak dulu ya, kita banyak dikontrol gitu ya. Level Indonesia ya kampanye lumayan gitu ya. Sebenarnya kan kita kan untuk hidup aja bisa kan Pak ya. Nasi ya kita bisa beras nih kalau untuk hidup doang. Tapi kan kita kan berdampingan dengan negara yang lain ya. Nggak semudah itu katanya serius. Oke itu, nah ini contoh untuk pemerintah pusat ya di daerah ini PD tertinggi ini. 10 kabupaten kota dan PD tertinggi itu DKI Surabaya ya. Ini kabupaten kota ya. Mungkin ada Badung di Bali. Bahkan ada di satu desa di Badung ini udah hampir 20 M ya. Dulu pertama kali ini sekarang udah di atas 20 M ya. Desanya jadi segini dia udah 4 triliun ya. Ini 4 triliun, Surabaya 4 triliun. Karena ini kan PBB-nya gede. Kalau Bandung memang wisata ya, ini dari pajak hiburan ya, restoran, hiburan, pajak wisata lah ini. Tangerang, Bogor, Bandung ini gede-gede. Jadi kalau mau Pemda, penempatan Pemda ya pilih aja ya. Kalau bisa milih ya pilih, bisa dipilih lah ini. Ini otomatis tunjangannya gede ya, tunjangannya gede. Ya kalau 0,15% dari ini ya bisa lah itu ya. Bisa sama dengan Kemenkyu atau bahkan di atas Kemenkyu. Gitu ya. Bisa. Jadi nggak masalah ini. Ini berarti bisa dong, iya bisa. Kalau kayak gini agak khawatir gitu kan. Nih. Nilai PD aja cuma 1,3 M gitu. Ini di daerah Papua ya, Dayai, Waropen, Tambrau, ini Puncak Jaya. Ini daerah-daerah susah pajaknya mau apa yang dipajakin? Pajak restoran. Jarang juga kan. Mau apa dia pajak apa? Retribusi. Ini susah. Sebenarnya bisa, cuma paling ada yang mau bayar ya. Sebenarnya balik lagi tergantung pemimpinnya ini dan masyarakatnya. Ada nggak masyarakatnya? Padahal ini pendapatan daerahnya udah hampir 1T semua. 1T. Berarti dia sebagiannya hampir 90%-nya dibiayai dari APBN ya, TKDD. Gitu. Oke. Bapak izin break dulu ya, 10 menit ya. Yang ntar kita sambil kalian pelajari, saya tanyakan. Nanti sekitar jam 14 ya, jam 5 kurang 10 lah ya, 5 kurang 10, 3 kurang 10, 15 kurang 10. Terus, balik lagi di sini gitu ya. Bapak mau